Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wiwin? Apa Bu Is ada waktu sebentar? Saya ingin konsultasi masalah murid saya, Bu. Oh, nggih, monggo. Jika Pak Wiwin mau konsultasi, monggo mengenai murid di kelasnya Pak Wiwin, nggih. Begini, Bu. Ya, begini, Bu. Sebagai wali kelas 7F, saya kewalahan ya, Bu, menghadapi murid laki-laki saya. Belakangan ini saya bolak-balik mendapat laporan ada perundungan di kelas saya. Beberapa murid laki-laki sering sekali mengejek salah satu murid perempuan. Saya sudah berkali-kali ya Bu, memanggil mereka itu. Kadang saya nasihati, saya tegur, tapi tetap saja terjadi lagi. Bahkan murid laki-laki yang saya panggil, jarak berapa hari sudah sadar, diulangi lagi. Seperti itu Bu Is. Nggih, begitu ya Pak Win ya, keadaan yang ada di kelas 7F. Kira-kira Pak Wiwin sebagai Pak Guru yang ada di kelas 7F, harapannya Pak Wiwin untuk anak-anak itu seperti apa? Harapan Pak Wiwin di kelasnya Pak Wiwin seperti apa? Eh, iya, saya ingin kelas saya itu suasananya damai, menghargai, menyayangi. Apalagi sekolah kita itu kan berpedoman dengan sekolah ramah anak. Jadi saya ingin semua murid di sekolah ini dapat merasa aman ini, terutama di kelas saya, Bu. Nggih. Berarti Pak Wiwin ini sudah punya harapan pinginnya kelasnya itu saling menghargai ya, saling menyayangi supaya anak-anak itu saat belajar di kelas merasa nyaman. Ya, Pak Wiwin nggih. Nah, harapan Pak Wiwin seperti itu. Betul, Bu. Nggih, harapan Pak Wiwin seperti itu. Kepingin anak-anak nyaman, kemudian saling menyayangi, saling menghargai. Dengan Betul, Bu. harapan yang Pak Wiwin inginkan, apa yang mau Pak Wiwin lakukan untuk anak-anak itu? Saya ingin sekali mereka belajar untuk bersikap seperti itu, saling menyayangi. Tidak hanya karena ditegur guru, tapi benar-benar muncul dari kesadaran diri mereka, Bu. Kesadaran dari diri mereka sendiri, sifat kasih sayang tersebut. Nah, luar biasa. Pak Wiwin ini sudah punya angan-angan kelasnya kepingin yang kelas yang benar-benar enjoy untuk siswa, kemudian siswanya saling menyayangi, saling menghormati, menghargai. Harapan Pak Wiwin ini kepinginnya anak-anak itu punya perilaku yang dari dirinya sendiri ya Pak Win ya, dimana benar-benar anak Ya, itu menyayangi temannya, menghargai temannya. Sangat bagus harapannya Pak Win itu seperti yang Pak Wiwin inginkan. Eh, Bagaimana langkah Pak Wiwin untuk menyelesaikan anak-anak yang masih melakukan bisa dikatakan tidak menghargai teman tadi itu? Bagaimana Pak menurut Pak Wiwin? begini Bu, saya mau cerita dulu. Sejauh ini anak-anak itu sering mengejek fisik, Bu. Jadi misal laki-laki saya sering mengejek murid perempuan ini hitam, terus Oh gitu. menghubung-hubungkan sama orang tua. Oh, Jadi oke. murid-murid laki-laki ini seperti Oh gitu. Oke, Pak Wiwin. Berarti yang saya tangkap dalam kelasnya Pak Wiwin ini, yang saya tangkap anak-anak itu membuli atau mengejeknya dalam
bentuk kalimat ejekan ke fisik ya Pak Win ya mengejek temannya hitam kan seperti Ya, itu. Bu. Nggih. Lebih ke fisik. Ya, Nah, Bu. nggih. Ya. Jadi menurut Bapak ini saya ingin tahu kenapa sih alasan anak-anak itu kok apa ya yang menyebabkan anak-anak itu bisa mengejek siapa yang muridnya anak Pak Win yang diejek tadi? Namanya siapa Pak Win? Namanya Rita, Bu. Nah, nggih. Rita yang diejek namanya Rita. Iya, eh, saya ingin tahu apa ya yang melatar belakangi atau yang menyebabkan anak ini mengejek Rita sampai bilang hitam-hitam itu apa Pak Bibin? Saya rasa anak-anak kurang bersimpati, kemudian kurang ada rasa saling menyayangi di antara teman-temannya, Bu. Kurang simpati dan empati yang saya rasa. Nggih. Jadi menurut pengamatan Pak Wiwin di kelas, anak-anak yang mengejek Rita itu empati dan simpatinya kurang ya. Jadi anak-anak Ya, itu iya, tidak Bu. merasa memiliki bahwa Rita itu temannya kan gitu ya Pak Win ya. Nah, Ya, dengan kurangnya rasa empati, simpati, mungkin ada hal lain Pak Win yang yang Pak Win amati dari perilaku anak-anak yang mengejek. Tadi simpati, empatinya kurang, kemudian tidak ada rasa memiliki dengan si Rita. Bagaimana Pak Win kira-kira? iya, Bu. Anak-anak mereka kalau saya tegur biasanya beralasan bahwa mereka hanya bercanda. Geng, Dan geng, geng. murid perempuan ini yang baperan katanya. Hanya anak-anak Oh, yang ini Pak Win yang hanya baperan. Saya cuma bercanda. Saya sebenarnya sangat tidak setuju kalau semua perasaan kita yang sedang meluap hanya dianggap karena dia lebay atau baperan seperti itu. ya. Begitu, Bu. Jadi Pak Wiwin sudah bertanya ke anak-anak itu dan jawaban anak-anak hanya bercanda ya. Padahal bercanda Iya. anak-anak itu sangat menyakiti hati Rita. Nah, dengan Pak Wiwin tadi sudah menanyakan ke anak-anak, kemudian ternyata merasa anak itu bercanda, berarti memang benar kata Pak Wiwin tadi, empati dan simpati anak itu kurang ke Rita. Ya, jadi mereka sangat-sangat tidak menghargai Rita. Begitu ya Pak, ya? Menurut Pak Win gitu ya? Betul, Bu. Makanya Eh, saya ingin sekali bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati itu pada murid-murid saya. Nah, jadi sekarang Pak Wiwin ingin murid-muridnya yang ada di kelas itu empati, simpati, rasa memiliki itu ada semua. Nah, untuk menimbulkan rasa yang Pak Wiwin inginkan pada siswanya Pak Wiwin, kira-kira bagaimana ya Pak ya supaya katakanlah temannya Rita itu merasa Rita ini loh Rita ini temanku, jangan diejek. Nah, bagaimana ya Pak Win? Kira-kira terus begitu Pak Win. Sebenarnya saya sudah pernah membuat keyakinan kelas Oh, nggih, tentang hal ini. Pernah saya buat keyakinan kelas. Tapi memang secara khusus dan eksplisit belum pernah saya terapkan ke murid-murid. Mungkin itu, Bu. Oh, nggih. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu sudah ada ya. Di mana Sudah. keyakinan kelas itu kan anak-anak yang membuat ya Pak Win kesepakatannya dengan Pak gurunya di kelas 7F. Iya, Nah, iya. benar, belum ada yang khusus mengenai masalah ini karena memang tidak semua masalah itu tertera dalam keyakinan kelas, gitu Pak Win. Nah, Ya. untuk menyikapi ini Pak Wiwin, menyikapi Saya supaya si Rita ini tidak terus-terusan menjadi bulan-bulanan temannya, gimana Pak Wiwin menyikapinya? ini saya membayangkan untuk menerapkannya dalam pembelajaran KSE, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi saya ingin murid-murid menuliskan dan menyampaikan hal-hal yang membuat mereka senang Oh ya, nggih, dan nggih, betul, sedih betul Pak Win, nggih. di kelas.
Saya rasa dengan memahami hal-hal tersebut, murid akan belajar memahami perasaan orang lain dan berusaha untuk bisa menghargai orang lain, Bu. Nggih. Lah itu luar biasa Pak Wiwin idenya. Jadi anak-anaknya Pak Wiwin diajak untuk mengekspresikan gitu nggih Pak Wiwin nggih. Iya, Bu. Iya. Gimana perasaan senang, sedih, supaya mereka itu tahu bahwa tidak semua perasaan teman-temannya itu sama dengan perasaan mereka. Luar biasa Pak Wiwin. Ini sangat memotivasi si Rita juga supaya si Rita ini tenang juga dia di kelas. Kemudian anak-anak ini betul sesuai dengan emosionalnya kelas anaknya Pak Wiwin tadi di kelas 7F. Nggih. Kemudian Pak Wiwin yang saya tanyakan di sini, Pak Wiwin kira-kira butuh apa? Karena Pak Wiwin pingin pembelajarannya itu saya ingin Bu anak-anak itu menyampaikan perasaan. Nah, otomatis pembelajarannya yang ada di dalam kelas yang berhubungan dengan pembelajaran tentang sosial emosional. Kira-kira Pak Wiwin itu membutuhkan apa saja dalam pembelajaran KSE itu? Ya, Bu. Biasanya saya akan buatkan lembar pertanyaan, Bu, untuk murid-murid. Setelah diisi, mereka bisa sampaikan di depan kelas. Atau biar lebih seru, mungkin saya gunakan post-it saja, Bu. Kemudian ditempel di kelas. Kemudian ditempel di kertas besar. Oh ya, Dan bisa dipasang di dinding. Dengan begitu mereka bisa leluasa membacanya dari waktu ke waktu, Bu. Seperti itu. Oh ya, jadi anak-anak menempelkan di dinding-dinding ya Pak Win, ya. Ini tadi saya membayangkan seru sekali kelasnya Pak Win ini ya. Jadi anak-anak itu benar-benar mengeksplor ya. Kita benar-benar mengeksplor perasaan anak-anak. Luar biasa. Saya masih membayangkan ini seru kelasnya Pak Win. Yang selanjutnya kira-kira kapan Pak Win? Pembelajaran yang seperti itu yang Pak Win tadi komunikasikan dengan saya, kira-kira kapan jenengan akan bisa melaksanakan pelajaran itu? Saya kira Senin depan, Bu, saya bisa lakukan ini di waktu pembinaan wali kelas. Karena Senin depan kebetulan saya kan tidak ada upacara, jadi saya ada waktu, Bu. Kira-kira Senin depan, Bu, saya laksanakan. Oh, wah, ini sepat ikan gabus Pak Win, lebih cepat lebih bagus. Nah, jempol untuk Pak Win. Jadi permasalahan yang ada di kelas langsung Pak Win tanggapi dengan berbagai langkah-langkah. Nah, dengan Pak Win langsung menerapkan nanti di Senin depan, kira-kira Pak Wiwin membuatnya pembelajaran itu seperti apa? Oh, tadi pembelajarannya KSE, tapi seperti apa? Saya kepingin Pak Wiwin mengajak saya untuk pembelajaran anak di kelas itu seperti apa, Pak Wiwin? Iya, Bu. Dari diskusi kita, Bu, saya merasa saya punya rencana yang lebih jelas untuk meningkatkan rasa simpati dan empati murid di kelas saya. Saya akan coba menerapkan di pembelajaran KSE saat waktu pembinaan kelas tentang menyampaikan perasaan murid. Namun sebelumnya saya konsultasi dulu, Bu, dengan guru BK tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang cocok, pas, yang bisa saya gali ke murid. Begitu, Bu. Berarti ini nanti saat pembelajaran Senin depan, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Win berkolaborasi dulu dengan Pak Bambang selaku guru BK-nya. Betul Pak Win, karena beliau lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa tanda kutip yang tadi Pak Win ceritakan tadi. Sangat luar biasa Pak Win bisa berkolaborasi dengan Pak Bambang. Kemudian nanti Pak Wiwin juga bisa dalam arti Pak Wiwin nanti memberikan masukan kepada Pak Bambang. Bagaimana wataknya si Rita, bagaimana perasaan halusnya si Rita, itu boleh. Ya Pak Wiwin, jadi itu ya, yang luar biasa. Saya acungi jempol untuk Pak Wiwin atas mengatasi masalah yang ada di kelasnya Pak Wiwin.
Monggo, barangkali masih ada yang didiskusikan lagi, Pak Win. Iya, Bu. Semoga rencana saya bisa berjalan dengan baik, Bu. Untuk merubah si anak-anak ini tadi, nggih, Pak Win, nggih? Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Wiwin. Saya luar biasa memberikan apresiasi yang luar biasa pada Pak Wiwin atas komunikasi kita pagi ini. Mudah-mudahan komunikasi kita pagi ini benar-benar menambah wawasan saya, kemudian menambah wawasan Pak Wiwin, dan juga yang paling utama menambah tingkat kesabaran kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi yang benar-benar kita banggakan. Sehat Siap, sehat Bu. selalu Pak Wiwin. Semangat Ya, terima selalu kasih, dari Bu. anak-anak Oke. 7F. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Win. Saya mau ada perlu sama Pak Win jika tidak mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, Bu Istirahat? Nggih. Pak Win, matur nuwun waktunya. Mumpung ini ada waktu longgar, saya waktunya pelajaran agama, Pak Win. Saya mau berkonsultasi tentang murid saya, nggih Pak Win, nggih. Silakan, Bu Is. Monggo. Nggih. Monggo. Pak Win, saya sebagai guru kelas 5, saya punya murid laki-laki ya, namanya Rama. Itu kemarin awal naik kelas 5 itu anak ini luar biasa rajinnya, luar biasa rapi, kemudian ke sekolah tekun Pak Win. Tapi di 2 bulan terakhir ini, anak ini sekarang menjadi anak yang pendiam Pak Win. Kemudian nilai-nilainya juga merosot. Dan yang paling saya pikirkan sekarang, anak ini jarang sekali masuk ke sekolah. Gimana ya Pak Win? Enaknya Rama ini Oh, bagaimana? Saya minta masukan dari Pak Win. begitu ya, Bu ya. Melihat kondisi tersebut, kira-kira apa sih harapan dari Ibu Is kepada Rama ini? Oke Pak Win, Harapannya apa, harapan Bu, kepada Rama ini? oke, harapan saya ya Pak Win ya, pinginnya Rama ini kembali seperti awal masuk kelas 5 Pak Win ya, yang rajin, yang tekun, disiplin, pinginnya saya seperti itu Pak Win. Oh, baik. Jadi harapan Ibu kepada Rama adalah kembali menjadi Rama yang ceria, rapi, dan berprestasi. Begitukah, Bu Is? Oke, Pak Win, betul. Saya ingin Rama seperti dulu lagi, gitu Pak Win. Wah, bagus itu, Bu. Menjadikan Rama untuk kembali ke sikap Rama yang dulu. Ibu bilang tadi, saya dengar bahwa Rama anak yang ceria, anak yang rajin dan berprestasi. Betulkah, Bu? Oke, Pak Win. Di awal-awal kelas 5, dia adalah anak yang menurut saya sebagai gurunya anak yang bisa saya banggakan. Karena dia anak yang luar biasa, nurut dan disiplin rapinya itu tadi Pak Win. Ya, jadi perilaku atau keadaan Rama sering begitu ya, Bu? Oke. Menurut Ibu apa ya yang melatar belakangi sehingga Rama kok berperilaku seperti itu ya, Bu? Oke, begini Pak Win. Kemarin saya sempat tanya ke teman-temannya Rama, Jadi karena Rama ini di daerah rumahnya Rama itu banyak sekali murid-murid saya. Saya tanya ke anak-anak itu, kenapa ya Rama itu kok akhir-akhir ini seperti ini ya nak? Nah ternyata ada murid saya itu yang cerita satu, anu Bu Is, Rama itu ayah bundanya mau cerai. Nah, gitu Pak Win. Jadi saya ya shock karena diberitahu ya Pak Win ya, shock kok Ya, katanya ya, 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 murid saya mau cerai gitu Pak Win. ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Jadi menurut Ibu
ini karena kasus orang tuanya ya yang mau bercerai dan Oke, kurangnya perhatian. Iya, Bu. oke, Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu amati mungkin oke. dari sini. Iya, jadi begini Pak Win, kemarin setelah saya mencari data, mencari informasi ke anak-anak itu ya, kenapa Rama jadi seperti ini, karena ayah bundanya mau cerai. Nah, ternyata kemarin Pak Win, saya langsung mendatangi rumahnya Rama Pak Win. Itu, Iya, nggih, saya tanya ke neneknya itu, ibunya dalam kondisi sakit Pak Win. Waktu saya innalillahi berkunjung, waktu saya berkunjung ke innalillahi. Iya. neneknya, dia waktu berkunjung, ibunya dalam keadaan sakit. Dapat 2 hari, 3 hari kemarin, saya dapat berita ibunya itu meninggal, Pak Win. Jadi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. belum sempat proses cerainya, ibunya sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, Pak Win. Itu yang saya terima Oh. informasi dan saya juga mendatangi rumah anaknya, seperti itu, Pak Win. Kalau saya amati dari cerita Ibu Is, Rama ini sepertinya terpukul ya Bu atas Oke, betul. permasalahan orang tuanya nggih. Ya, enggak. Betulkah begitu Bu? Oke, Pak Win, yang saya tangkap itu anak ini seperti shock ya. Dia tidak siap dengan keadaan orang tuanya. Itu yang Iya, iya. yang saya Oke, tangkap gitu Pak Win. oke. Ya, nggih, nggih. Untuk bisa merubah Rama menjadi lebih baik, Bu, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Jadi setelah saya mengunjungi Rama itu Pak Win, saya mencoba untuk eh, mencari data lebih lagi Pak Win. Gitu. Oke. Oh ya, nggih. Jika jadi Ibu sudah pernah ke rumah neneknya ya? Saya sudah berkunjung ke rumah neneknya, Iya, Bu. kemudian Iya. Iya, Bu. Iya, nggih. saya mencari data juga dari rumah neneknya itu, dan saya menemukan fakta baru, Pak Win. Anak ini di rumah pun sekarang tidak nyaman. Dia sering keluar rumah setelah ibunya meninggal ini, Pak Win. Oh iya. Jadi Ibu sudah ke rumah neneknya. Oke. Mungkin mungkin dengan munculnya kasus ini Ibu bisa menerapkan cara khusus. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ke depan? Iya, kemarin karena saya sudah pendekatan ke neneknya ya Pak Wiwin ya, harapan saya dengan pendekatan ke neneknya itu saya lebih bisa memahami Rama. Mintanya Rama seperti apa. Itu sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua saya mencoba eh, berbicara dari hati ke hati dengan si Rama. Dia hanya cerita sedikit Pak Win, tidak cerita banyak. Hanya nangis, nanti cerita sedikit nangis. Nah, dengan melakukan 2 hal yang sudah saya lakukan kemarin, mengunjungi sudah, mengajak anaknya untuk berkomunikasi sudah, inginnya saya ini Pak Win ya, tolong saya diberi masukan, saya mau mengajak teman akrabnya Rama Pak Win. Ya, Karena bagus Rama itu, Bu. itu punya teman akrab dan ngaji di tempat yang sama. Gimana menurut Pak Win itu Pak Win? Wah, itu ide yang bagus, Bu. Kalau menurut saya. Jadi Rama nanti bisa kembali belajar ke sekolah dengan ide yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan untuk mendukung usaha Ibu tadi? Iya, saya itu pinginnya nanti Pak Win, saya jelas butuh teman akrabnya Rama ini namanya Mas Aga. Ya. Jadi saya Iya. butuh Mas Aga ini supaya menjadi friendship teman terbaiknya Rama dulu Pak Win. Nanti Ya. setelah ini langkah yang mau saya ambil gitu Pak Win. Nanti setelah anak ini menjadi friendship supaya si Rama ini nyaman untuk bercerita ke Mas Aganya. Nanti setelah Mas Aga itu mendapat informasi yang akurat tentang Mas Rama, apa yang diinginkan dan semuanya, baru saya nanti Pak Win melangkah dengan rencana saya berkolaborasi dengan ayahnya. Karena bagaimanapun juga si Rama ini masih tanggung jawab penuh ayahnya.
di saat bundanya sudah tidak ada, Pak Win. Dan yang perlu saya lakukan yang utama apa benar ya Pak Win ya? Menurut saya anak ini butuh perhatian sama kasih sayang saya ya Pak Win. Karena tidak ada sosok mama tadi Pak Win. Iya, Bu Is, yang sudah Ibu rencanakan tadi, dalam bayangan saya membayangkannya saja sudah seru, Bu. Seru sekali ini. Dengan cara seperti itu, Rama pasti akan merasa lebih nyaman loh, Bu. Ya. Dapat tersentuh, perasaannya dapat tersentuh. Iya, Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana ini, Bu? Jadi ini sudah saya rencanakan 4 hari ke depan, Pak Win. Kenapa? Iya. Karena 4 hari ke depan itu kan waktunya olahraga hari Kamis itu. Jadi nanti anak-anak lebih leluasa jamnya supaya Mas Aga juga lebih leluasa untuk bercerita dengan Mas Rama, mencari informasinya itu rencananya waktu olahraga, Pak Win. Kan ada Wah. Bagus itu, Bu. Bagus. Semakin cepat akan semakin baik. Lalu untuk hal itu kira-kira Ibu akan membuatnya seperti apa, Bu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan Pak Win tadi, saya hanya ingin anak ini terbuka dulu. Mintanya seperti apa, setelah terbuka saya akan berikan apa yang dia minta. Dalam arti dia butuh perhatian, butuh kasih sayang yang lebih daripada teman-temannya karena tidak ada bundanya. Yang paling penting yang saya utamakan di sini Pak Win, saya hanya ingin anak ini kembali ke mode setelan awal. Yang mana dia anak yang ceria, anak yang rajin, hanya itu Pak Win ya. Ingin saya itu Rama tidak merasa terbebani dengan masalah keluarganya. Gitu Pak Win. Langkah yang tepat itu Bu Is. Sungguh langkah yang bagus, langkah yang tepat. Jadi Bu Is sudah punya gambaran ya tentang apa yang Bu Is akan lakukan untuk mengatasi kasus Rama di sekolah kita ya. Iya. Menurut Pak Wiwin ini, kira-kira langkah saya tadi apa sudah tepat? Apa saya perlu apa lagi ya Pak Wiwin ya? Saya kok supaya lebih maksimal hasilnya nanti Pak Wiwin. Ya, saya rasa Bu Is sudah tepat sekali. Rencananya sudah bagus. Saya harap semua rencana Bu Is tadi akan berjalan dengan lancar dan baik. Saya menunggu kabar baiknya ya Bu. Oh, Pak Wiwin. Terima kasih Pak Wiwin ya. Saya sudah merasa ada masukan sharing dari Pak Wiwin pagi ini sehingga nanti langkah-langkah yang saya ambil untuk Rama itu benar-benar mendapat hasil yang maksimal Pak Wiwin ya. Nih, terima kasih sekali lagi. Kemudian ucapan yang selanjutnya Pak Win, tolong bantu saya jika ke depan nanti saya masih butuh sharing-sharing yang luar biasa dari Pak Wiwin supaya kelas yang saya bina, anak-anak yang saya bina untuk tahun ini benar-benar menghasilkan anak-anak yang sesuai harapan saya. Anak-anak yang berkarakter, berakhlakul karimah, anak-anak yang benar-benar menjalankan pembelajaran yang menyenangkan Pak Wiwin. Saya pinginnya itu berhasil ya Pak Wiwin ya. Doakan ya Pak Wiwin ya. Oh iya Bu Is, tentu saja saya akan terbuka kapanpun rumah saya, dimanapun di sekolah atau di rumah, saya siap untuk sewaktu-waktu menerima apabila Bu Is ada permasalahan, saya siap kok. Bu Is, jadi saya harap tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi Bu Is di sekolah terkait dengan anak didik kita, Bu Is. Saya sangat senang sekali, Bu Is. Apalagi ini menyangkut anak didik, anak sekolah. Sehingga kan kita bersama-sama sebagai guru pasti punya harapan memiliki anak-anak jangan sampai terjadi putus sekolah. Anak-anak yang punya masalah yang dapat menyebabkan dia itu tidak mau sekolah sehingga kasihan ke depannya Bu Is, masa depannya. Saya sangat dengan hal ini justru saya sangat terima kasih Bu Is sudah mau datang ke saya, sudah berani untuk menyampaikan masalah-masalah
sayangnya Bu Is kepada saya. Dan ini membuat saya tidak hanya saya yang beruntung, saya juga merasa saya tambah ilmu dari kehadiran jenengan ke tempat saya. Nggih. Kalau benar itu, ya itu karena semuanya dari Allah, Bu Is. Nggih, Pak Wiwin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Is bisa berjalan dengan lancar dan Amin. kedepannya kita sama-sama menjadi guru yang peduli pada Nggih. murid kita. Amin. Demikian Bu Is. Oke, terima kasih Pak Win atas waktunya, atas supportnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak Win. Matur nuwun, saya kembali ke kelas. Assalamualaikum. Ya, ya Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.